Itu sekelompok idiot, yang berani mengatakan bahwa keluarga Han tidak ada di kota Ciyun. Menurut saya, mereka tidak bodoh lagi, tetapi mereka membawa kehancuran bagi diri sendiri. Mereka sebenarnya mencoba pergi ke keluarga Han untuk mendapatkan keadilan. Itu konyol. Haha, sebenarnya orang-orang ini cukup melawan. Mereka dipukuli seperti ini, dan mereka bahkan bisa berteriak. Melihat Qin Yichen dan yang lainnya yang dibawa secara paksa ke dalam rumah oleh pengawal keluarga Han, terdengar suara tawa di sekitar. Semua wajah penonton penuh dengan lelucon. Menurut pendapat mereka, Qin Yichen dan yang lainnya hanyalah sekelompok orang bodoh. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada orang yang berani memprovokasi keluarga Han di kota Ciyun? Ups. Melihat pemandangan ini, di antara kerumunan, kepala 3 dari kelompok tentara bayaran hantu tiba-tiba tenggelam, dan dia segera pergi dengan cepat. Xia Xiong memintanya untuk mengikuti Qin Yichen dan yang lainnya, tetapi dia jelas tidak dapat memikirkannya. Tetapi hanya dalam waktu seperempat menit, bintang-bintang jahat ini benar-benar bertabrakan dengan keluarga Han dan dipaksa oleh tetua keluarga Han. Bawa kembali ke Fuzong. Apa, Tuan dibawa pergi oleh mereka? Tanda seru. Tidak jauh dari situ, di dalam kotak sebuah kedai minum. Setelah mendengar laporan dari 3 kepala, Xia Xiong tiba-tiba berdiri. Wajahnya juga terlihat sangat serius. Kakak, akankah kita menyelamatkan Tuan? Melihat penampilannya, beberapa tentara bayaran lainnya memandang Xia Xiong dengan tatapan bertanya. Meskipun keluarga Han sangat kuat, bagi mereka, jika dengan cara apapun, juga memungkinkan untuk menyelamatkan Qin Yichen dan yang lainnya. Lagi pula, alasan utama mengapa keluarga Han begitu kuat adalah karena beberapa orang mendukung mereka, dan dalam jangka pendek dalam beberapa dekade terakhir, meskipun perkembangan pesat keluarga Han, pembangkit tenaga listrik di keluarga mereka dapat diandalkan. Jari. Tentu saja, jika Anda melakukan ini, kelompok tentara bayaran hantu pasti akan menghadapi penyelidikan orang besar di belakang keluarga Han. Dengan kekuatan kelompok tentara bayaran mereka, saya khawatir mereka tidak dapat menahan kemarahan tingkat Raja Abadi. Jangan khawatir, orang-orang itu tidak mengganggu. Di bawah tatapan banyak mata, Xia Xiong mengerang sedikit, tetapi pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Perlahan berkata, orang-orang itu lebih kuat dariku, jadi mengandalkan prajurit tentara dan jenderal kepiting dari keluarga Han. Tidak ada kemampuan untuk menangkap mereka, kakak. Maksudmu, Tuan, mereka sengaja ditangkap untuk keluarga Han. Mendengar ini, banyak tentara bayaran sedikit terkejut, dan mereka dengan cepat merespon. Mereka semua merasa bahwa Blood Pond dan yang lainnya tidak sederhana, dan yang disebut kekhawatiran itu kacau. Sekarang ketika mereka memikirkannya, mereka dengan cepat memahami rencana Qin Yichen. Pasti begitu, orang-orang itu, benar-benar sekelompok orang gila. Xia Xiong menarik napas dalam-dalam, berbisik. Kepala, apa yang harus kita lakukan? Setelah menebak tujuan Qin Yichen dan yang lainnya, pembangkit tenaga bayaran lainnya melontarkan kejutan di mata mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Sui Qitian dan yang lainnya adalah seniman yang berani, bagi mereka perilaku ini masih terlalu gila. Besok, atas nama ulang tahunku, pergi ke keluarga Han dan lihat apa yang terjadi. Xia Xiong mengerang sedikit, dan akhirnya berkata perlahan. Mendengar ini, 3 dan yang lainnya juga mengangguk, dan sekarang mereka hanya bisa melakukannya. Keluarga Han. Qin Yichen secara alami tidak dapat diundang ke aula utama, tetapi didorong oleh beberapa pengawal keluarga Han ke ruang samping yang remang-remang. Ruangan parsial ini lebih mirip penjara. Ruangan yang disegel dipenuhi dengan bau basah dan menyengat. Dinding yang terbuat dari bahan khusus berlumuran darah kering dan terlihat sangat mempesona. Lihat orang-orang ini. Han Rong melambai dan memandangi orang-orang Qin Yichen yang didorong ke dalam sel. Berkata sambil mencibir, ingat, 10 juta jangan membuat mereka terlalu nyaman. Penatua, yakinlah. Mendengar ini, beberapa penjaga keluarga Han di sisi mereka tertawa terbahak-bahak, dan ada noda di wajah mereka. Sebagai anjing pelarian keluarga Han, mereka suka menyiksa orang lain. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, mereka yang berani menyinggung keluarga Han mereka dapat mengandalkan jari seseorang, dan akhirnya bertemu dengan beberapa orang idiot, dan mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Selain itu, Sui Qitian dan yang lainnya tampaknya sangat menentang, dan ingin datang ke sini juga akan membuat mereka tersiksa selama beberapa waktu. Jangan terlalu keras, agar tidak membuat khawatir para tamu terhormat di Fuzong. Han Rong mengangguk, berkata sambil mencibir. Elder, jangan khawatir. Mereka tidak akan khawatir di luar jika mereka berteriak. Mendengar ini, beberapa penjaga saling memandang dan tertawa. Penjara ini awalnya berada di tempat paling terpencil di Korea, dan sebelum penjara dibangun, mereka berpikir apakah itu akan mengganggu pusat kekuatan lain di Korea. Lagi pula, orang yang bisa masuk ke keluarga Han hidup dengan kepala dan wajah. Untuk menghindari teriakan yang mengganggu para tamu ini, efek isolasi suara dari penjara ini luar biasa. Yah, jangan bunuh mereka terlalu cepat. Aku akan membersihkannya setelah ulang tahun Great Elder. Melihat beberapa penjaga yang terlihat masuk akal, Han Rong mencibir, lalu dia siap untuk pergi.
Penatua kelima, tunggu sebentar. Saat Han Rong hendak pergi, tiba-tiba terdengar tawa kecil. Mendengar seseorang memanggil dirinya sendiri, Han Rong melihat sejenak. Dia melihat dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah Qin Yichen. Dibandingkan dengan Xie Qitian dan yang lainnya berlumuran tanah, tubuhnya jelas lebih bersih. Apakah ada kata-kata terakhir untuk dijelaskan? Han Rong mengerutkan kening, tetapi dia tidak langsung pergi. Tetapi dia melihat ke atas sambil mencibir. Kudengar besok adalah hari ulang tahun tetua agung keluarga Han. Qin Yichen terkekeh, dan sepertinya dia belum mengetahui situasi umumnya, dan berkata, aku ingin tahu apakah Penatua kelima dapat memberiku kesempatan dan membiarkan kita saudara bahagia. Kalian. Mendengar ini, Han Rong ragu-ragu, dan segera dia tidak bisa menahan tawa. Hahaha, hanya karena kamu, bahkan ingin berpartisipasi dalam ulang tahun tetua agung. Penatua kelima, bukankah seharusnya orang ini baru saja hancur? Itu tidak bersalah. Bukankah dia sudah tahu bahwa dia hanya seorang tahanan sekarang? Ini konyol. Seorang tahanan bawahan juga mencoba untuk berpartisipasi dalam ulang tahun tetua agung kita. Beberapa penjaga di ruangan itu mendengar kata-kata itu dan tertawa terbahak-bahak, bahkan air mata pun ditertawakan bahkan yang tak tertahankan. Aku serius. Untuk ejekan mereka, Qin Yichen tidak malu, tetapi berkata dengan serius. Dengan suaranya yang berdering, Xue Qitian dan yang lainnya di belakangnya perlahan berdiri. Itu konyol. Melihat penampilan Qin Yichen, Han Rong awalnya ingin menertawakannya, tetapi saat berikutnya, Qi yang mengerikan menyapu, membuat senyum di wajahnya sangat kaku, dan kata-kata kasar keluar dari bibirnya. Juga ditelan kembali.